Baik Dolara Victor, Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Semoga kita semua di hari yang penuh barokah ini senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan, serta dikuatkan juga keistiqomahan kita dalam mengaji. Kali ini di Ngaji Katresnan bersama guru kita bersama, yakni adalah Bapak Dr. Kiai Haji Ilhamullah Sumarkan MAG. Beliau adalah Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Jawa Timur dan merupakan dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, juga Ketua Lembaga Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Baik Dulur Victor, Anda juga nanti berkesempatan untuk berinteraksi langsung dengan beliau di 081234939390, atau Anda bisa ikuti kajian pada pagi hari ini melalui live streaming Instagram Radio El Victor dan aplikasi streaming Radio El Victor yang telah tersedia di Play Store. Baik Dulur El Victor, kita langsung saja. Beliau sudah hadir di studio. Kita sapa beliau bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana? Alhamdulillah kita berkesempatan untuk ketemu di sela-sela kegiatan-kegiatan. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk bisa hadir di El Victor ini. Alhamdulillah, lama sekali lagi. 1 minggu itu lama. Baik ya, mungkin sebelum kita masuk ke topik ya, ada yang perlu disampaikan? Yang jelas berkaitan dengan kemasjidan, kami tetap sampai sekarang itu masih senantiasa menggali kapling surga dari jamaah yang titip-titip untuk pembebasan tanah di Masjid At-Taqwa itu. Kemudian yang berikutnya ya alhamdulillah kami kadang-kadang tidak bisa aktif itu ya karena memang harus berbagi waktu dengan kegiatan-kegiatan lain yang penting berkaitan dengan tugas saya di kampus. Sehingga rata-rata menghadiri acara wisuda ke berbagai perguruan tinggi se-Jawa Timur itu rata-rata Sabtu Minggu. Masya Allah. Nah kalau luar kota itu biasanya itu pagi, kayak kemarin hari Selasa itu ke Sumeneb itu saya berangkatnya habis sholat subuh persis. Allah. Sampai sana jam 9 pagi ya, lalu orasi ilmiahnya nanti jam 11 itu. Ini nanti juga begitu, nanti dari sini langsung ke Al-Fitrah, termasuk alma maternya Mas Ishak sendiri ya, dan termasuk istri ya di sana ya. Iya, yang sekarang lagi wisuda. Karena itu saya juga mengucapkan selamat. Mudah-mudahan istri Mas Ishak yang lagi wisuda itu dengan ilmu yang bertambah itu semakin barokah itu. Amin. Kemudian yang berikutnya juga kita kehilangan teman, kehilangan orang yang kita cintai di sini adalah Mas Hilmi yang biasanya senantiasa mengawal kegiatan kita ini. Oleh Allah 2 minggu yang lalu itu telah dipanggil menghadapnya. Mudah-mudahan arwah beliau diterima di sisi Allah, senantiasa mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah. Ala hadiniyah wa kullinatu sholihah. Al-Fatihah. Kajian kita hari ini apa tadi temanya, Mas? Rahasia di balik poligami Rasulullah. Ayo, monggo konco-konco, itu juga bagian kecerdasan dalam mentauladani pernikahan Rasulullah. Masya Allah. Kadang-kadang kan orang itu kalau poligami itu sunnah Rasul. Iya kan? Oh iya, rata-rata. Hanya dari sisi bahwa menikah lagi itu sudah dilakukan Rasulullah sehingga ini sunnah Rasul. Maka siapapun kira itu belum sunnah kalau belum poligami seperti Rasulullah. Sehingga kalau istri masih satu itu berarti itu kategori orang yang takut kepada istri. Iya. Gara-gara istrinya hanya satu akhirnya ditolak masuk surga. Kenapa? Karena takut kepada istri mau menikah lagi. Padahal takwa itu hanya kepada Allah. Kok ini takut sama istri berarti menduakan Allah, gak bisa masuk surga. Ya itu tentu penafsiran jalan lain itu. Rahasia poligami Rasulullah ini lanjutan dari rahasia agung pernikahan Rasulullah secara umum, lalu ini fokus dalam hal berpoligami. Jadi supaya kita itu kesannya itu jangan sampai salah terhadap Rasulullah, utamanya dalam hal persoalan pernikahan
utamanya dalam hal persoalan istri yang jumlahnya lebih dari 4 itu. Ya, karena memang kesan di masyarakat itu kalau orang itu beristri itu kesannya itu wah ini laki-laki apa ini, dia gitu ya. Hidup hanya mengumbar nafsu dan seterusnya itu. Tentu hal itu kalau bagi Rasulullah tidak layak, tidak dibenarkan itu. Karena ada rahasia-rahasia yang penting di balik pernikahan Rasulullah Muhammad SAW. Salah satunya ya hikmatul usrah, hikmah untuk membangun keakraban dan membangun jaringan keluarga, ya, hikmatul ijtimaiyah, hikmah kemasyarakatan. Rasulullah itu di awal-awal dakwanya, ya, utamanya periode Mekah, kemudian di awal-awal ada periode dakwah di periode Madinah itu kan banyak tantangan-tantangan itu, terutama dari orang-orang kafir. Nah, dalam hal ini tentu Rasul butuh untuk membangun kekuatan untuk menghadapi berbagai macam cobaan, dan itu salah satu membangun kekuatan itu adalah dari sisi membangun kekuatan kekeluargaan, membangun keluarga. Nah, sehingga salah satu rahasia dan hikmah pernikahan Rasulullah itu adalah untuk ini, hikmah kemasyarakatan, hikmah sosial itu. Seperti dengan pernikahannya Rasulullah dengan Aisyah itu ya hubungannya dengan untuk memperkuat jalinan kekeluargaan dengan Abu Bakar. Selama ini sahabat yang terdekat kan Abu Bakar itu. Nah, rupanya juga Abu Bakar itu sangat-sangat berkeinginan supaya Aisyah itu menjadi bagian dari kehidupan Rasulullah. Sehingga Rasul walaupun melihat Aisyah itu masih umurnya sangat muda, yaitu umur masih 9 tahun kan waktu itu, Rasul menikahi Aisyah, ya, di usia yang 9 tahun tadi itu. Nah, maka kalau sekiranya menikah itu hanya dikaitkan dengan persoalan-persoalan biologis itu rasanya menikah wanita umur 9 tahun itu kurang tepat. Ya 9 tahun itu kisah opo gitu loh ya. Kadang-kadang nggak kelambi ya di iya kan? Apalagi dalam hal urusan persoalan-persoalan biologis itu tadi itu. Jadi ini ada hikmah kemasyarakatan, memperkuat jalinan kekeluargaan di antara para sahabat tadi itu. Abu Bakar lalu menjadi mertua, Rasulullah menjadi menantu. Ini penting dalam rangka membangun kekuatan, diawali dari keluarga tadi itu. Terus nanti secara umum, di saat apalagi ketika itu adalah masa-masa sulit, masa-masa berjuang, masa-masa berdoa, dan banyak tantangan sekaligus hambatan. Hikmah kemasyarakatan diantaranya adalah ini juga pernikahan Rasulullah dengan ini kalau itu lebih tepat itu mengayomi ya. Pernikahan Rasulullah dengan Khadijah setelah meninggal. Khadijah itu kan bersama Rasulullah itu sekitar 25 tahun ya. Ketika dinikahi itu kan umurnya 40 tahun. Iya. Waktu itu Nabi Muhammad itu masih umur 25. Kaceknya berapa itu berarti? 15 tahun. Nah, bersama Rasulullah itu berarti 25 tahun. Karena Khadijah meninggal ketika umur 65 tahun. Rasulullah bersama Khadijah berarti 25 tahun. Nah, lalu sepeninggal Khadijah ini Rasul ketika itu berarti umur berapa? 50 tahun. 50 tahun. Nah, setelah itu baru kemudian Rasulullah itu berpikir untuk menikah lagi. Ya, itu pun kadang-kadang itu pun diantara faktornya adalah teman, sahabat. Ya, Rasulullah jenengan ndak ingin untuk mencari pengganti daripada ibu Bunda Khadijah itu. Iya, terus gimana? Iya, saya ada pertimbangan ya Rasul, ada saran jenengan jika berkenan monggo.
kalau jenengan cari yang seperti keibuan ya, seperti Bunda Khadijah itu ada. Saya usul gampangan itu Ummu Saudah. Ummu Saudah ini bersama suaminya itu adalah salah seorang sahabat yang setia mendampingi Rasulullah kemanapun, termasuk ketika hijrah ke Habasyah itu didampingi. Ummu Saudah ikut bersama dengan suaminya, namanya Hamam bin Sakron. Itu jadi sangat dekat sekali dengan Rasulullah. Lalu oleh Allah Hamam bin Sakron itu diberi ujian sakitan lah, gampang loro gitu. Lalu oleh Allah Hamam bin Sakron itu dipanggil lebih dulu. Nah, istrinya kan janda. Ya sekitar umur 55 sampai 60 gitu. Nah, ada sahabat perempuan itu, ya Rasul, kalau jenengan cari perempuan yang seperti akhlaknya Bunda Khadijah, ya ini ya Ummu Saudah itu. Maka Rasulullah menikah dengan Ummu Saudah di usia 51 Rasul. Lalu Ummu Saudah berarti sudah berapa itu? Ya sekitar hampir 60-an begitu. Nah, sekarang Rasul menikah Ummu Saudah, aku cari apa? Iya gitu lah. Cari apa? Yang jelas bukan untuk kepentingan biologis itu. Dan Rasul juga mengakui di depan Ummu Saudah itu, ya Ummu Saudah, saya mohon maaf semaaf-maafnya. Saya itu kalau melihat panjenengan itu tidak ada kerentek apapun. Ya hanya faktor kemanusiaan aja, tidak ada nafsu sama sekali. Gitu loh ya. Satu memang ya sudah lebih tua, lalu yang kedua ya orangnya itu bodinya itu gemuk gitu deh ya, sehingga kalau jalan itu ya nggak ideal bagi seorang perempuan itu. Ya seperti itu. Maka Rasul bilang, mohon maaf saya seperti ini perasaan saya kalau melihat sampean itu, gitu loh ya. Nggak ada perasaan sebagai seorang laki-laki dan istri itu, gitu loh ya. Yes, pokoknya semata-mata ini kemanusiaan, penghargaan atas jasa-jasa diri dan suaminya itu. Dinikahi dan dengan itu statusnya lebih baik tahu Ummu Saudah itu daripada dengan suami yang sudah meninggal itu. Tanpa sedikit pun arti untuk melecehkan, tidak gitu. Tapi kadang status menjadi istri Rasulullah kan luar biasa peningkatannya itu. Ada motivasi itu, jadi bukan motivasi nafsu dengan Khadijah itu. Di samping tadi itu yang Aisyah itu sangat belia, itu juga begitu. Kalau untuk kepentingan biologis ya ngapain cari umur yang masih 9 tahun kan itu. Di situ Rasulullah itu mesti ada rahasia yang lebih agung itu. Itu namanya hikmatul ijtimaiyah. Termasuk hikmah kemasyarakatan lagi itu adalah perkawinannya dengan Hafsah. Hafsah itu putri Sayyidina Umar. Suaminya meninggal dalam perang, tapi sudah masuk Islam. Nah, dalam keadaan meranda seperti itu, apa meranda itu? Meronda, ya? Rondo. Ketika Hafsah ini dalam keadaan meranda tadi itu, suaminya kan sudah meninggal karena perang. Umar sebagai orang tua itu galau, mikir tuh ya, anak perempuan dengan anak laki itu beda lah ya. Itu galau ya. Mikir punya anak laki dengan punya anak perempuan itu beda. Utamanya nanti kalau sudah waktunya nikah, belum nikah itu bingung itu. Nah, Umar itu kepinginnya bagaimana anaknya yang ya janda tadi itu, karena suaminya meninggal itu, segera punya suami laki. Maka orang tua itu melihat, meneropong. Nah, kepinginnya supaya Hafsah itu bisa menikah lagi. Yang ditawari oleh Umar adalah Abu Bakar. Abu Bakar? Iya. Masya Allah. Mas Abu Bakar, mohonlah sampean berkenan untuk menikahi putri saya. Karena ukurannya waktu itu fokusnya itu bukan persoalan fisik, bukan persoalan apa ini, persoalan harta, tapi semata-mata akhlak. Karena di hadapan Umar itu, ya Abu Bakar itu adalah manusia terbaik setelah Rasulullah di masa Rasul itu. Nyenengan nikahi mawon putri kula. Nah, Abu Bakar kan tahu apa temperamentalnya tadi itu.
temperamentalnya, gampangannya itu Umar itu kayak apa kan gitu, nanti khawatir tersinggung gitu loh. Sifatnya Umar itu. Maka dia itu menolaknya dengan hati-hati sekali kata-kata itu. Mohon maaf, saya tidak ada minat untuk menikah lagi gitu. Nah kalau sudah menawarkan dulu itu kan ya mesti kecewa toh. Tapi bagaimana membungkus bahasa supaya nggak berlarut-larut kecewa. Apalagi sampai dihina-hina itu tambah gak karuan, nanti ada dendam dalam cinta nanti itu. Mohon maaf Mas Umar ya. Ya Umar akhirnya ya memaklumi ya itu, tapi dia sudah menawarkan itu. Jadi tidak apa-apa ditawa-tawa itu. Lalu menikah dengan Hafsah itu ya begitu sejarahnya itu. Ketika Hafsah ini janda, Umar itu mendatangi Abu Bakar tadi kata. Habis itu mikir siapa lagi gitu. Nah yang dilihat adalah Utsman waktu itu juga duda. Karena dalam waktu perang Badar, satu sisi berita gembira, tapi satu sisi berita duka. Ya, berita gembiranya itu karena Islam menang dalam perang itu, perang Badar itu. Tapi dukanya adalah ya karena waktu itu Hafsah ini berstatus sebagai seorang janda, suaminya meninggal, itu kan ada berita duka itu. Nah setelah itu lalu ini tadi kepinginnya bagaimana putrinya itu juga menikah, segera menikah itu, tawarkan lagi. Oh waktu itu Utsman ini berstatus duda karena pada saat ketika ada perang Badar itu ketika ada perang itu Hafsah itu menjadi janda, suaminya mati. Lalu Umar ini melihat, oh ternyata Utsman itu juga beberapa waktu yang lalu juga menjadi seorang duda. Jadi Rasulullah itu ketika terjadi perang Badar itu satu sisi senang karena menang, tapi satu sisi juga sedih, bukan karena persoalan perangnya, tapi sedihnya itu putrinya itu ya janda karena suaminya meninggal gitu loh. Nah berarti kan Utsman itu duda gitu loh, karena istrinya Ruqayyah itu meninggal. Nah oleh Umar diteropong itu, wah ini termasuk kalau duda ini duda keren gitu ya, orangnya kaya, orangnya gitu. Didatangi itu Utsman itu, Mas Utsman, berkenanlah untuk menikahi putri saya Hafsah itu. Ya Utsman itu ya begitu hati-hati bilangnya itu, mohon maaf saya rupanya belum bisa melupakan kenangan indah bersama Dinda Ruqayyah itu yang sudah meninggal itu. Saya belum bisa. Ngapunten. Ya udah tersinggung juga Umar itu. Tapi ya tersinggung aja gitu loh. Setelah itu kemudian mendatangi Rasulullah. Ya Rasul, saya bingung ya Rasul, putri saya sekarang janda. Saya datang ke Abu Bakar supaya menikahinya, ternyata Abu Bakar tidak berkenan. Saya datang ke Sayyidina Utsman, ya saya tawari supaya menikah putri saya, dia juga menolak. Kalau kan lapor kepada Rasulullah seperti itu, Rasul melihat. Maka Rasul bilang kepada Umar, wahai Umar, yatazawwaju Utsman. Ya, tadi kan ditolak Abu Bakar, ditolak Utsman kan? Yatazawwaju Utsman man huwa khairu min Hafsah. Yang akan menikahi Utsman itu akan menikah dengan orang yang lebih mulia dibanding dengan Hafsah. Hafsah kan putrinya Umar. Lah mau menikah dengan orang yang lebih mulia daripada Hafsah itu siapa? Ternyata apa? Ya, istrinya Utsman kan meninggal Ruqayyah itu, tapi kan punya adik Ummu Kulsum. Nah maksudnya
Utsman akan menikahi wanita yang lebih mulia daripada siapa tadi itu? Hafsah. Apa? Utsman, iya betul. Utsman akan menikah dengan wanita yang lebih mulia daripada Hafsah. Siapa yang lebih mulia dari Hafsah itu? Ya putrinya Rasul sendiri. Masya Allah. Kan Ruqayyah terus punya adik kan Ummu Kulthum. Nah, Ummu Kulthum itu di situ. Ummu Kulthum itu dinikahi oleh Utsman setelah meninggalnya Ruqayyah itu. Sehingga Utsman itu diberi julukan Dzunnurain, laki-laki yang punya dua cahaya. Putri Rasulullah pertama adalah Ruqayyah, kemudian menikah dengan yatazawwaju Utsman man. Utsman itu akan menikah dengan orang yang lebih baik daripada Hafsah. Siapa? Ya putri Rasulullah kan lebih baik tentu ya. Iya, itu dari sisi cerita apapun itu tentu lebih mulia gitu. Wa yatazawwaju Hafsata, dan Hafsah itu akan menikah dengan laki-laki man huwa khairun min Utsman wa Abu Bakar. Dan yang akan menikahi Hafsah itu adalah orang yang lebih baik daripada Utsman, daripada Abu Bakar. Mikir iku Umar. Orang yang menikahi putri saya orang yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman. Aku tak pikir-pikir sapa itu. Ya Rasul nek boten lepat berarti jenengan piyambak ingkang menikahi. Kan jenengan yang lebih baik dari lebih mereka itu. Ya, insyaallah saya akan menikahi sapa Hafsah. Sawan nang gak karu-karuan itu. Jadi mengadu itu ya curhat supaya ada solusi gitu loh ya. Ini Rasulullah melihat betapa galaunya Umar, sementara Umar selama ini adalah tulang punggung termasuk dalam perjuangan kan akhirnya itu dijalin itu kekeluargaan itu. Maka Rasul menikahi Hafsah yang berstatus sebagai janda kan gitu. Betul. Yang akan menikahi Hafsah adalah orang yang lebih baik dari Abu Bakar dan Utsman. Siapa? Ya Rasulullah. Dan yang akan menikah dengan apa itu? Yang menikah dengan Hafsah itu orang yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman. Oh, sawan nang mari iki. Oh, Rasulullah ini. Sawan nang tium kari pada Abu Bakar. Mas Abu Bakar alhamdulillah jenengan mboten sias menikahi putri kula. Saniki kula angsal ingkang sewae. Wah, selamat. Itu juga Utsman ya, terima kasih. Nggih. Kalau persemerap nopo kan kali apa piyambak atau kali apa Rasulullah itu. Wih, luar biasa itu. Ada di situ hikmah apa? Menjalin keakraban, kebersamaan, hikmah ijtimai kemasyarakatan sosial. Umar itu orang yang juga berjasa perjuangan Rasulullah. Penghargaannya diantaranya menikahi putrinya. Itulah makanya ketika sempat ada salah fahaman Hafsah dengan Rasulullah itu kan sempat marah-marah Hafsah itu. Iya. Ya sudah Rasul minta maaf gitu. Cuman sudah ndak usah nanti kasus ini nggak usah diceritakan, itu persoalan ini kita cukup internal aja. Tapi ternyata nggak bisa, perempuan itu juga nggak bisa menahan itu. Apa yang diketahui itu didiamkan itu nggak bisa. Cerita kepada istri yang lain, ditegur oleh Allah melalui Rasul sendiri, istrimu tidak menjaga. Itu di situ Rasul tersinggung. Nah maka ketika itu sempat Hafsah itu dipulangkan dulu ke orang tuanya, ke Umar. Oh dimarahi habis-habisan sama siapa itu? Ya. Malah sampai kamu ngerti, kamu dinikahi Rasulullah itu bukan karena Rasul melihat kamu itu cantik atau apa, itu bukan itu, karena menghargai ayah. Oh ijo, masih hati-hati po om ibu juru, ngono lho, dinasihati ngono. Masyarakat itu hikmatul ijtima, iya. Ada hikmah lagi dari sisi yang lain adalah hikmatul ilmi, rahasia dalam pengembangan ilmu. Jadi gini, ini langsung aja nanti singkat aja dalam arti saya mungkin tidak sampai persis jam 8 itu ya. Karena sudah ada yang dijemput jam 8.
Jadi gini, hikmatul ilmi, hikmuh pengembangan ilmu. Syariat Islam itu kan bukan hanya untuk laki-laki, tapi kan juga untuk perempuan, terutama persoalan-persoalan hukum, persoalan-persoalan kesucian dan seterusnya itu. Nah, ajaran Islam itu kan mencakup segala hal, termasuk khususnya adalah hubungannya dengan persoalan laki perempuan, persoalan biologis, persoalan masalah alat kelamin, bagaimana ketika itu mau wudhu, ketika mau apa itu, kan gitu toh. Ada seorang wanita itu datang kepada Rasulullah, itu konsultasi masalah kewanitaan gitu loh. Ya Rasul, kalau saya habis haid itu mandinya ya apa secara Islam itu? Ya bersih dulu, kemaluannya gini. Gimana cara membersihkan itu lu? Iki ya apa dengar Rasulullah gini gitu loh ya. Tapi supaya dia nggak keliru juga gitu loh ya. Kan kita itu banyak kadang-kadang karena nggak mau tanya alasannya tabu tapi malah melanggar kan. Itu loh ya. Harus diperjelas itu ya. Nah Rasulullah itu kalau sudah bicara persoalan-persoalan yang sangat pribadi, sangat sensitif, itu Rasul itu tidak bicara. Isyarat-isyarat aja gitu loh ya. Wis pokoknya sama natusi gitu. Kalau khawatir dan keliru loh Rasulullah. Jadi kalau memang lakukan praktek Nah lalu istri Rasulullah yang ada di dalam rumah itu tahu ada perempuan seperti ini. Ini kan masalah perempuan. Sampai seperti ini ya. Maka istri Rasulullah mendatangi tadi itu perempuan tadi yang konsultasi itu. Mbak, cara saya ingin Mbak, sampean lo takon masalah ngono ngarepe wong lanang kok koyo ngono iku ya sih sampean niku. Lah daripada saya keliru ayo. Ngono ya bener ya kan? Ya tapi ya opo itu laki-laki sampean itu kok tabu blas gitu gini. Nah sudah daripada saya keliru. Ya sudah kalau gitu. Mari saya sampaikan bagaimana caranya. Nah, istrinya yang menyampaikan. Terutama persoalan yang sangat sensitif tadi itu. Dan itu diceritakan di depan istri sama perempuannya gitu loh ya. Kan beda lagi kan laki dan perempuan sama perempuan itu gitu ya. Dijelaskan oleh istrinya. Nah kemudian ada hikmah berikutnya. Istri Rasulullah itu kan tahunya dengan Rasul. Terutama persoalan-persoalannya berkaitan dengan jeruan itu gitu. Yang tahu kan istrinya itu. Nah bagaimana Rasulullah itu begini-begini itu kan oleh istrinya disampaikan dengan orang yang berkonsultasi. Itu berarti menyebarkan ilmu, terutama masalah fikih. Haid itu ya apa, cara mandiri haid itu ya apa, itu di situ hikmahnya itu. Nah dengan istri itu banyak tadi itu di sana ada. Sehingga nanti di sana itu wilayah sana itu nanti ketika ada perempuan tanya masalah Islam itu kepada istrinya. Nanti di tempat yang lainnya bisa begitu. Tanya. Terutama tadi yang masalah-masalah itu yang perlu dijelaskan oleh perempuan. Ya walaupun sekarang ada sih laki-laki tapi lebih menguasai daripada perempuan. Dokter Boyke itu kan lebih menguasai daripada perempuannya itu sendiri tentang persoalan-persoalan kemaluan itu, organnya itu dari situ itu. Nah di situ faktor ilmu. Jadi untuk bagaimana menyebarkan ilmu, menyebarkan syariat itu ya itu. Di sana nanti ada yang banyak dengan persoalan sesuci, persoalan apa itu hubungannya dengan ketika bersama apa itu suaminya istri tadi itu. Jadi disampaikan oleh istrinya. Istri Rasulullah kan selama ini bersamanya tahu bagaimana menurut Rasulullah itu. Nah apa yang diajarkan Rasul kepada istrinya kan sudah nggak ada tabu lagi toh. Itu ilmu lalu nanti disampaikan kepada wanita-wanita yang lain. Ada hikmatul ilmi, hikmah ilmu. Nanti ada hikmah-hikmah berikutnya. Sementara ini dulu. Masya Allah. Ya, termasuk adalah pernikahannya dengan Aisyah itu sepeninggal Rasulullah. Aisyah itu kan memang sudah istri-istri Rasulullah kan diharamkan untuk menikah lagi, walaupun masih lebih muda umurnya. Ya kenapa enggak muda? Wong Aisyah itu dinikahi masih umur 9 tahun. Kemudian mendampingi Rasulullah setelah menikah itu berapa tahun? Hanya sekitar 12 tahun. 12 tahun. Iya kan Rasulullah kan meninggal umur 63. Menikah lagi umur 51 kemarin itu. Berarti kan apa tadi?
Aisyah itu kan masih 21-an gitu. Iya, masih. Walaupun dia masih muda, masih gini, terus dia nggak menikah lagi. Oh, tidak menikah. Nggak boleh, haram memang itu yang rahasia pernikahan Rasulullah itu di situ. Oh. Haram itu bagi Aisyah itu, sehingga dia tetap menjanda sampai sekian tahun. Dan dari istri Rasulullah itu yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Aisyah. Loh, gitu loh ya. Berjasa dalam menyebarkan ilmu berkaitan dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Itu namanya hikmatul ilmi. Oke, monggo, terima kasih.